warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Syahadat kita itu kalau kita baca terus keterusan dari syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang sudah mengerti dalam bahasa Indonesianya, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah. Adapun syahadat tentang Rasulullah itu entah sudah yang kesekian kalinya, ada 5 poin maknanya. Pertama adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikhabarkan oleh Nabi. Yang ketiga, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Nomor 4, wa natruku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang. Dan yang kelima, wa na'budu waha bima syara'ah, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Allah lewat nabinya. Tapi 2 kalimat syahadat itu maknanya tidak sama dengan. Artinya Allah itu tidak sama dengan Rasulullah. Hak-haknya Allah tidak ada pada diri Nabi. Keberadaan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi keberadaan Nabi dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sebenarnya syahadat kita itu, kalau saya pakai bahasa yang sederhana, hak-haknya Allah jangan dipakai, ditarik-tarik untuk manusia. Sebutan-sebutan yang miliknya Allah itu tidak boleh disebut untuk manusia. Makanya nanti ada pembahasan, kalau orang memberi nama depan itu pakai Abdul, maka nama yang kedua pakai al-asmaul husna. Ini dihambalkan ke siapa? Boleh ar-Rahman, boleh ar-Rahim, boleh al-Aziz, boleh al-Jabbar, boleh al-Muhaimin. Kalau al-Muhaimin berarti Abdul Muhaimin, yang sering dipanggil Amin. Itu terserah sampai. Ini nggak ada hubungannya dengan itu ya. Oleh karena itu di sini ada judul atusamma biqadil qudat wa nahwihi. Yang diambil adalah istilah qadil qudat, hakimul hukama, malikul amlak atau malikul amlak, hakimnya para hakim, rajanya para raja. Sebutan-sebutan itu adalah miliknya Allah. Oh, kalau sebutan-sebutan itu miliknya Allah, tidak boleh disebut seperti itu untuk manusia. Jawabannya iya.
Kelihatannya semakin keren, tapi salah. Bahkan kata Rasulullah itu nama yang paling hina besok pada hari kiamat. Atusamma bihakimil hukama mithlu malikul amlak, rajanya para raja, sultanus salatin sama, wa ma asbahahu dalika yadullu ala nufudi wa sultan. Itu menunjukkan seorang orang itu berkuasa segala-galanya, penuh. Padahal dalam iman kita yang berkuasa sepenuhnya itu adalah Allah. Kalau orang diberi nama seperti begitu, hakimul hukama, sultanus salatin, atau malikul amlak, rajanya para raja, hakimnya para hakim, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi, berarti menjadikan dirinya tadi sebagai sekutunya Allah, fima la yastahiquhu illallah, bahwa seseorang itu tidak berhak diberi gelar julukan seperti begitu kecuali Allah. Li'annahu la akhad yastahiqu ayyakuna qadil qudat au hakimul hukama au malikul amlak illallah, karena tidak seorang yang berhak dan boleh menggunakan qadil qudat atau hakimnya para hakim atau rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fallahu huwal qadi fawqa kulli qadin. Allah itu adalah yang mengadili dari semua hakim-hakim yang ada itu semuanya. Allahu qadi fawqa kulli qadin. Ya, Allah lah yang segala-galanya. Kalau pakai bahasa sederhana, orang yang dianggap ahli, orang yang dianggap pakar, orang dianggap hakimnya para hakim, tapi di situ ada hakikatnya yang bisa menghakimi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhana, hanya begitu saja, tetapi saya rasa ada banyak uraian yang perlu diteruskan. Misalkan kata kitab ini, idza adafnal qudat wa khasarnaha bi ta'ifatin muayyanatin. Kalau orang diberi gelar atau julukan hakimnya para hakim, rajanya para raja, wa khasarnaha bi ta'ifatin muayyanah, lalu kita ikat atau kita khususkan atau kita fokuskan hanya ta'ifah muayyanah, itu masyarakat tertentu, au bi baladin muayyanin, atau di negara tertentu, au bi zamanin muayyanin, atau di waktu tertentu. Artinya hakimnya para hakim itu di daerah tertentu, artinya rajanya para raja itu di daerah tertentu atau negara tertentu atau waktu tertentu. Mithlu, misalkan qadil qudat fil fiqhi, dia itu hakimnya para hakim, qadinya para qudat yang khusus ilmu fikih. Au qadil qudat fil mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, hakimnya para hakim di kerajaan Arab Saudi. Au qadil qudat fi Misra awi Syam wa ma asbahahu dzalik, dan yang sebangsa dengan itu, au fi Indonesia au fi Malaysia, ya. Hal hadza yajuz, ya, apakah itu boleh? Fal jawab anna hadza jaisun, maka itu hukumnya apa? Boleh. Li'annahu muqayyadun, karena itu adalah tertentu. Mengapa kok tidak boleh? Nah, jenengan bisa membantu di dalam kajian ini membuka surat Al-Imran ayat 26. Nah, di situ. Ini salah satu contoh saja yang dikemukakan di situ. Yang malikul amlak itu adalah Allah, maka gelar itu tidak boleh diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau tertentu tadi, daerah tertentu, negara tertentu, waktu tertentu, ilmu tertentu, yang tertentu itu tadi, maka hukumnya apa? Jaiz.
Tapi kalau mutlak itu hanya miliknya siapa? Allah. Maka jangan ada diberi gelar julukan seperti itu. Mungkin di masyarakat modern ini tidak ada, masyarakat panjenengan tidak ada, tetapi hukum tauhidnya ada, supaya orang tidak keliru bahwa haknya Allah itu tidak boleh ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Surat yang saya minta untuk disiapkan itu tadi, surat apa tadi Pak? Al-Imran 26. Ayat itu biasanya sering dibaca ketika ada pelantikan berbagai pejabat di berbagai tingkatan atau level, di berbagai perusahaan atau pemerintah atau swasta. Pakai itu, dibaca dulu ketika ada pembacaan ayat Al-Quran. Apa bahasa Indonesianya ayat itu? Monggo, nyuwun tolong. Al-Imran ayat 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Iya. Yang memiliki kekuasaan itu siapa? Allah. Lanjut. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Terus. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Saya tanya, Al-Malik itu termasuk salah satu daripada Asmaul Husna apa bukan? Iya toh? Ya. Coba sebelum kita bahas ini kita larikan Asmaul Husna dulu. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? Atau jangan itu dulu. Asmaul Husna itu karakteristiknya apa? Dalam kitab ini sudah pernah dibahas. Asmaul Husna itu karakteristiknya adalah 1, a'lam wa awsaf wa a'mal. Nama, sifat, dan perbuatan Allah itu sama. Kalau nama Allah itu baik, sifat Allah, perbuatan Allah. Nah, seringkali saya tanya, apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia lalu dirasakan oleh manusia tidak enak? Ada apa tidak ada? Ada. Pertanyaannya dirubah. Apa ada perbuatannya Allah yang tidak baik? Ada? Tidak ada. Tadi kan saya sebutkan, nama Allah itu semuanya adalah baik. Berarti sifat Allah, perbuatan Allah, berarti semua perbuatan Allah yang ditimpakan manusia baik enggak? Tapi mungkin dirasakan manusia tidak enak, betul toh? Maka manusia tidak boleh suudzon kepada Allah. Sampai di situ pikiran kita mengenai Al-Asmaul Husna. Kalau orang itu boleh suudzon, berarti ada perbuatan Allah yang dianggap salah oleh manusia. Kalau ada perbuatan Allah yang dianggap salah, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak baik. Berarti tidak Asmaul Husna. 1, 2. Ikhtalafa lafdhuhu wa tafaqa ma'nahu. Lafalnya berbeda-beda, tapi hakikatnya maknanya adalah satu, yaitu Allah. Wes, ini enggak diterangkan. 3. Laisat maksurah bi adadin muayyanin. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Yang populer di masyarakat berapa jumlahnya? 99. Apa ada keterangannya di hadis? Ada. Kalau hanya ambil satu hadis, iya. Tapi kalau kita kombinasi, bisa beda. Sekarang kita ambil satu hadis dulu. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Masyarakat konsentrasinya di 99. Bukan konsentrasinya di siapa yang memelihara 99. Tapi kalau konsentrasinya di 99 dan tidak membaca hadis yang lain, saya ulangi, kalau konsentrasinya di 99 dan tidak membaca hadis yang lain, orang itu di pikirannya berarti cuma berapa? 99.
Tapi terusnya kan man ahsaha, siapa yang memelihara 99. Nanti tak singgung sedikit memeliharanya. Ada hubungannya dengan ayat yang dibaca tadi. Orang itu masuk surga. Oh, kalau begitu ada kewajiban kita untuk memelihara yang 99. Dikombinasi dengan hadis yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ya Rabb, ya Allah, kata Nabi, aku berdoa, aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang kau sebut terhadap dirimu, atau namamu yang kau turunkan dalam kitabmu, kau tulis, atau namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Yang terakhir ini yang penting. Atau namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Berarti ada disimpan kan? Inilah yang saya sebutkan laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Kenapa kok tidak terbatas pada bilangan tertentu? Di samping argumentasi dua hadis tadi, maka kita bisa mengetahui segala sesuatu di dunia dan semua yang di luar dunia itu tidak bisa dilepaskan dari Asmaul Husna. Saya tanya, walaupun tidak ditanya ya sudah mengerti. Kita ini masih hidup Pak ya? Iya. Saya tanya, sifat dan asma-nya Allah yang dipancarkan kepada kita sehingga kita itu masih hidup itu yang mana? Apa? Jangan yang jawab, saya yang minum. Al-Hayyu, Maha memberi hidup. Ya. Kita semuanya tadi dari rumah ke sini. Kita tidak boleh berpikir hanya beberapa meter saja mesti selamat, belum tentu. Tapi kita agak jauh, saya agak jauh sampai di sini selamat. Yang menyelamatkan siapa? Namanya Allah yang mana yang masih dipancarkan ke saya? Assalamu. Assalamu. Mungkin di tempat ini juga saya sudah pernah tanya. Tapi pertanyaan saya ini pertanyaan yang merangsang untuk berpikir. Misalkan ada anak muda bisnis sukses, lalu dia mengelola bisnis yang lain lagi, unit bisnis yang berbeda, sukses. Mudah-mudahan anak cucu kita dimudahkan Allah rezekinya. Bisnis lagi sukses. Lalu sukses tadi, orang tuanya atau Pak D-nya, Bude-nya, Pak Lek, Bule ditanya, Pak, itu putranya jenengan ponakan kok sukses itu, usaha ini sukses, usaha ini sukses, usaha ini sukses. Yang saya tanyakan silakan dipilih jawabannya Pak D-nya tadi. Saya kasih opsi 2. Pada umumnya apa jawabannya? A, arek iku pinter ndolek duit. A. B, anak itu dimudahkan sama Allah untuk meraih rezekinya. Umumnya di masyarakat yang mana? A apa B? Kalau jenengan? Jenengan jawabannya nggak salah, B. Karena jawaban itu jawaban di pengajian. Ada satu lagi Pak. Anaknya sopo. Coba kita pikir secara jernih. Kalau anak itu pinter tolek duit, dan itu kira-kira ya bahasanya masyarakat sehari-hari begitu kan, terus Allah dikemanakan? Katanya kita ini syahadat, katanya kita ini mengerti ada Asmaul Husna. Tapi kalau anak itu pinter cari duit, yang diagung-agungkan bukan Allah tapi siapa? Anak itu tadi. Tapi kalau kita sebut nama Allah, alhamdulillah dimudahkan Allah cari rezeki. Itu Allah yang kita agungkan. Dan buahnya sekali. Inilah yang saya maksudkan laisat maksurah bi adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan
tertentu itu tadi. Nah, begitu saja saya dan panjenengan kita semuanya itu masih perlu dibukakan kitab untuk diberi penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan itu pun dari Al-Quran, supaya setiap ucapan itu tidak ada yang mengagungkan sesama siapa? Manusia. Tapi siapa yang diagungkan dulu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah begitu. Ini baru bab 40 sekian ya, 46, 47. Nanti ada bab yang lain yang mirip dengan ini, tapi saya nggak menyebutkan. Kalau tak kasih contoh bab yang lain, nanti terlalu panjang, khawatir tidak nyambung. Saya balik ke sini tadi. Minta tolong ayatnya tadi dibaca lagi, mulai dari awal. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan siapa? Allah Pak ya. Beda nggak dengan konsep di masyarakat? Kekuasaan itu berada di tangan beda Pak, beda ya. Wes, saya tidak mau membahas itu dan tidak mau mempolemikan itu. Kalau di Islam, dalam iman kita, yang berkuasa itu Allah. Seorang punya jabatan, diberi kesempatan, walaupun prosesnya pemilihan ada fit and proper test misalnya begitu ya, ada tes psikologi dan sebagainya, itu boleh-boleh saja, itu qadari. Proses seseorang itu akan memangku jabatan ya. Kalau aturannya tidak memenuhi syarat, maka aturannya dirubah dulu, begitu misalkan ya. Boleh nggak Pak? Boleh, supaya bisa lolos misalkan begitu. Itu misalkan begitu. Tapi kalau orang sudah memangku jabatan, dia tidak boleh lupa pada ayat itu. Pak, jenengan sekarang enak punya jabatan, bisa menentukan apa saja segala-galanya, terserah sampean. Oh enggak Mas, itu dari Allah, wong saya ini orang Islam kok. Itu loh, ada maknanya, qulillahumma malikal mulki, katakan Muhammad, ya Allah, sesungguhnya engkau lah yang memiliki segala kekuasaan. Jabatan ini rencananya 5 tahun Mas, tapi kalau saya mati di tengah jabatan itu diambil sama Allah, ya sudah hilang jabatan saya. Atau saya nggak jujur, lalu rakyat itu kemudian mengambil jabatan itu diganti dengan orang lain, juga bisa. Itu juga Allah hakikatnya itu loh. Tapi karena rakyatnya diam saja, ya saya terus menerus saja begini, gitu ya. Misalkan begitu. Ya. Orang kalau paham bahwa itu adalah anugerahnya Allah, dan saya tambahi, nanti sudah lewat babnya. Saya ini dulu sebelum memangku jabatan disumpah atas nama Allah bahwa saya harus taat ini, taat itu. Dosa besar kalau saya tidak taat ini, taat itu. Apalagi mengakali ini, mengakali itu, tidak boleh. Kalau mengerti begitu, ini adalah yang saya sebutkan tadi, orang itu kemudian berbuat yang sebaik-baiknya. Dia tidak mau berbuat yang curang, dia tidak mau berbuat yang merugikan orang lain dengan jabatan itu, walaupun dia punya kekuasaan. Tapi teorinya, mohon maaf ini bukan politik, penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Betul apa tidak? Ya, tidak boleh emosi sampai biasa aja. Kalau di gaspol biasa aja. Itulah tu'til mulkal man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Lanjut Pak, mohon diteruskan terjemahnya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Teorinya orang akan memangku jabatan di dalam kekuasaan itu 5 tahun atau 4 tahun. Kalau orang itu kemudian tiba-tiba meninggal, maka dia tidak bisa meneruskan jabatan, dicabut sama Allah. Atau dia kepleset, tapi kepleset konangan, adanya pemerasan misalnya begitu, belum sampai pada akhir masa jabatannya sudah harus berhenti dengan tidak hormat. Ada nggak begitu Pak? Coba. Loh kok ya cocok ya? Itu Pak, itu orang ayat. Maka tadi saya dahului bahwa ayat itu yang saya ketahui seringkali dibaca ketika ada acara pelantikan pejabat A, pejabat E, pejabat D di eselon ABCD,
tetapi di situ ada cara pembacaan ayat Al-Qur'an. Tapi kalau hanya dibaca lewat saja, tidak dimaknani sebagai tauhid ini, ya lewat saja. Punya jabatan ya begitu, orang itu bisa seenaknya. Ya, engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengurai sesuatu yang sudah pernah terjadi di masyarakat kita. Pernah ada kejadian yang semua orang bisa memahami. Ada seorang kepala negara yang diangkat, waktu itu dianggap mayoritas menyetujui, tapi kemudian diangkat pada tanggal 10 kalau tidak salah Maret 1998 ya. Tapi tidak sampai bulan Mei tanggal 21 orang itu jatuh dengan tidak bisa bangkit lagi dari jabatannya. Rencananya berapa tahun? 5 tahun, tapi hanya hitungan jari. Maret, April, Mei, tidak sampai 100 hari sudah jatuh. Mudah-mudahan kalau ada kesalahannya Allah memberikan maghfirah, memberikan ampunan, ya, memberikan rahmatnya, karena orangnya sudah wafat. Begitu Pak ya? Ya, itu kan bisa dipakai sebagai pelajaran buat kita semuanya. Ya, lanjut, monggo Pak. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Terus? Dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Ya, terus? Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka dalam pandangan tauhid ya yang kita pelajari di malam hari ini, orang tidak boleh berbangga-bangga, orang tidak boleh bersenang-senang, merasa diri lebih baik dari yang lain karena diberi julukan dan jabatan. Bukan hanya itu, diberi julukan saja, Malikul Amlak, rajanya para raja, Hakimul Hukama, hakimnya para hakim dalam arti mutlak, itu tidak boleh. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 6206 dan Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 2143. Apa hadisnya? Ada bahasa Indonesianya, bab 46. Sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja di raja. Ya, itu kalau dalam arti makna mutlak itu tadi. Dan mungkin kultur budaya kita sudah tidak ada, tapi konsep tauhidnya masih ada. Orang tidak boleh berbangga-bangga dengan itu. Mengapa kok tidak boleh? Yang Malikul Amlak itu adalah hak miliknya siapa? Allah, bukan manusia. Nah begitu. Sesungguhnya gelar sebutan nama di sisi Allah yang paling jelek adalah orang yang diberi gelar julukan Malikul Amlak, rajanya para raja, atau dengan bahasa yang lain hakimnya para hakim, atau Sultanus Salatin, dan seterusnya dan seterusnya. La malika illallah, monggo. Tiada raja yang hak selain Allah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang berbeda seperti apa? Qala Sufyan mithlu syahansyah. Apa ada lagi bahasa yang berbeda, bukan Malikul Amlak tapi pakai syahansyah. Sufyan bin Uyainah merupakan contoh dengan berkata seperti gelar syahansyah. Saya tanya, mudah-mudahan jenengan masih ingat, kepala negara di negara mana yang pernah diberi julukan gelar syahansyah? Siapa? Di mana Pak? Iran. Nama rajanya? Reza Pahlavi. Tahun berapa dia jatuh? Ya. Itu, dan syahansyah ini bahasa Persia itu 76 kalau tidak salah, atau 77 ya, 77 kalau tidak salah jatuhnya itu ya. Ya, karena rakyatnya berontak, dikomandoni oleh siapa? Khomeini waktu itu tahun 77.
lalu lari ke Amerika dengan keluarganya. Begitulah akhir ketika orang itu tidak berbuat kebaikan terhadap rakyat dan masyarakat. Karena kekuasaan itu tadi yang memberi siapa? Allah. Tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ada cerita sebelum itu juga. Bahkan merasa adikuno melawan Nabi Musa. Namanya Fir'aun. Fir'aun itu raja apa presiden? Raja. Saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, Fir'aun itu punya anak lanang tak? Tidak tahu saya, ibu. Kenapa kok tanya gitu? Biasanya raja itu kalau sebelum lengser kan mempersiapkan anak lanangnya itu. Saya tidak tahu, tidak ngerti saya. Bisa begitu Pak, ya. Tapi toh akhirnya mengenaskan matinya. Ini adalah banyak keterangan-keterangan di Quran ketika orang berkuasa bisa lupa, tetapi ketika orang berkuasa itu memegang teguh akidah tauhid itu bisa berbeda. Hanya ini contoh saja berkuasa karena ayatnya berkaitan dengan Malikul Amlak, rajanya para raja. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang berbeda Nabi dawuh aghyadhu rajulin 'alallahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu qauluhu ya akhna'a yakni audhum. Ya, riwayat yang berbeda. Ini bahasanya sama, cuma bahasa Arabnya bisa berbeda-beda. Apa bahasa Indonesianya? Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Ya itu tadi yang diberi nama rajanya para raja atau hakimnya para hakim. Nah sekarang kita lanjut di bab yang ke-47. Di situ ada keterangan 47. Dalam bahasa aslinya ikhtiramu asma'illah wa taghayyurul ism li ajli dzalika. Ya, menghormati asmanya Allah, menghormati asma-asmanya Allah dan merubah nama karena bermaksud untuk menghormati nama Allah. Jadi ada orang yang sudah sering dijuluki oleh masyarakatnya seperti julukannya miliknya Allah, maka oleh Rasulullah tidak boleh. Ini hanya cerita dalam satu hadis dan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini dari Abi Syureh, riwayat Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Wa akhrajahu Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Hakim dan sebagainya. An Abi Syureh annahu yukna Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Apa bahasa Indonesianya? Sampai di situ monggo. Allah itu sebenarnya ada. Mulai dari awal supaya nyambung. Diriwayatkan dari Abi Syureh. Dari Abu Syureh bahwa ia sebelumnya diberi kunyah atau sebutan nama panggilan Abul Hakam. Maka Nabi bersabda kepadanya. Abul Hakam itu bapaknya hukum. Ini ada orang di masyarakat zaman Nabi dijuluki, disebuti sebagai apa? Abul Hakam. Dalam bahasa yang sederhana itu bapaknya hukum. Ya, kok seolah-olah orang ini adalah sebagai sumber hukum. Abul Hakam, bapaknya hukum. Ya, nah begitu. Kemudian ditegur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo. Faqala lahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebenarnya hakam dan hanya kepadanya segala perkara diminta. Iya, Pak. Kalau pakai bahasa kita, Pak, yang Abul Hakam itu Allah, yang sumber hukum itu Allah. Kenapa sampean kok pakai gelar dan julukan seperti itu? Julukan dan gelar itu miliknya Allah. Tidak boleh hambanya Allah kemudian diberi gelar julukan seperti itu. Ya, coba tak selipkan sedikit. Apa betul di dalam Islam itu sumber hukum itu Allah dan Rasulullah? Ya. Kalau jelas Allah tidak berkeluarga dalam iman kita, naudzubillah min dzalik, tapi Rasulullah berkeluarga enggak? Berarti gerak-geriknya Rasulullah, ucapan Rasulullah, tindakannya Rasulullah kepada keluarganya dan sebagainya bisa dipakai sebagai dasar hukum? Disitulah saya ditanya ibu-ibu pernah, tak selipkan ini. Ada hal-hal yang bersifat privasinya Nabi.
Kalau istrinya panjenengan, istri saya itu bersifat privasinya panjenengan, privasi saya, boleh nggak diceritakan tetangga? Nggak boleh. Tapi kalau Nabi boleh. Boleh. Contohnya Aisyah cerita caranya Rasulullah mandi besar. Aisyah juga cerita Ramadan Aisyah dirangkul sama Rasulullah, dicium. Lalu besok harinya Aisyah cerita teman-temannya dan tetangganya. Boleh? Di situ saya ditanya, Ustadz itu kok boleh itu? Aisyah. Saya jawab karena suaminya Aisyah itu sumber hukum. Sosialisasi hukumnya dengan cara begitu, supaya orang mengerti, oh kalau begitu tata caranya Rasulullah kalau mandi besar begitu. Nah itu kita bisa pahami. Kalau tidak mandi bareng ya diceritain sama Nabi. Bahkan mandi itu kan sangat pribadi sekali Pak ya. Iya. Jangan tidak mungkin diceritakan oleh ibunya anak-anak, dan saya juga tidak ceritakan, tapi Rasulullah diceritakan supaya orang lain bisa mengambil apa? Hukum di situ. Aisyah tadi dicium, lalu cerita. Nah, saya jawab ya karena Rasulullah itu sumber hukum, sedangkan suaminya sampean itu bukan sumber hukum. Sumber masalah. Jangan sumber masalah Pak. Ya semoga saja rezekinya itu salah satunya lewat suami, begitu Pak ya. Ya kadang-kadang bisa lewat anaknya, macam-macam itu. Nah balik ke sini, ini adalah orang itu ditegur oleh Rasulullah. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menegur orang itu berkata, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Pak, yang sumber hukum itu Allah dan semua hukum itu dikembalikan kepada Allah. Orang itu membela diri. Apa kata-katanya orang itu? Ia berkata kepada Nabi, sungguh kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Jadi orang itu membela diri ketika ditegur sama Nabi, atau orang itu menyampaikan asal usulnya kenapa kok saya diberi julukan Abul Hakam, bapaknya hukum. Kata orang itu, ya Rasulullah, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum faridha qilal fariqaini. Nabi, orang itu ya di masyarakat saya, kalau ada sengketa seorang A sama seorang B, itu datang kepada saya minta pendapat hukum, lalu saya beri pendapat hukum begini faridho kilal fariqaini, maka keduanya tadi ridho. Sering begitu, kalau ada sengketa selisih persoalan ini datang ke saya, lalu saya beri nasihat, saya beri pendapat hukum, lalu keduanya itu ridho dengan keputusan saya. Lama-lama saya ini dipanggil bapaknya hukum, seolah-olah sumber apa? Hukum. Apa komentarnya Nabi? Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini. Fama aksana hadza. Apakah kamu bentar. Fama aksana hadza. Alangkah baiknya. Maksudnya apa? Di dalam syarahnya kitab ini, itu kalau pakai bahasa sekarang, orang yang tidak berprofesi sebagai hakim maka boleh memberi pendapat hukum, tetapi tidak mengikat. Yang mengikat adalah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Betul Pak ya? Keputusannya sudah final. Ya. Perkara dia ada etikanya, ada moralitas yang tidak bagus, ya itu urusan berikutnya tadi. Coba di dunia saja, rekayasa manusia, kesepakatan manusia, itu ada ketentuan yang sepertinya tidak boleh diganggu gugat. Nanti terakhir yang mengganggu gugat siapa itu? Allah. Ketika dia memutuskan tidak fair, tidak jujur. Nah begitu. Tapi kata Rasulullah, fama aksana hadza. Loh, kok baik begini? Baik itu artinya adalah apa? Tadi saya katakan di dalam syarahnya, orang yang tidak berprofesi sebagai hakim bisa memberi pendapat hukum, tapi kan tidak mengikat. Yang mengikat adalah ketika ada orang sengketa, ya lalu mengikat antara si A dengan si B,
ketika sudah mencapai keputusan yang ingkrah di mana? Yaitu di pengadilan. Hakim-hakim itu, ya maksud saya bukan hanya hakim konstitusi saja, ya. Saya ditanya, Pak Najih, murid saya itu kan panggil saya Pak Najih, Pak Najih, sekarang anak-anak itu tidak mau ke SMK Pak, ke Suwen, lalu apa? MK saja. Kalau SMK ke Suwen, guyon kamu Mas, semua orang ya sudah tahu, nggak usah dibahas. Nah kemudian orang ini ditanya sama Nabi, ini loh Nabi seringkali memberi solusi. Ya karena Nabi itu sumber hukum. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, lalu itu mentok, kasih solusi sama Nabi. Kemarin bab 44 juga begitu. Ada problem, kasih solusi sama Nabi. Nah begitu. Apa solusinya? Ketika orang sudah disebut sebagai Abul Hakam, bapaknya hukum tadi, monggo. Apakah kamu mempunyai anak? Fama alaka minal walad. Nah ini yang ini benar. Orang ini punya anak lanang yang ini Pak. Fama alaka minal walad, sampean punya anak enggak Pak? Jawabannya? Ia menjawab, ya, jawab surah Muslim dan Abdullah. Iya. Fama alaka minal walad, sampean punya anak enggak Pak? Qultu bala, Syureh, Muslim, Abdullah. Iya kan Nabi punya 3, Syureh, Muslim, Abdullah. Ditanya lagi sama Nabi. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara? Faman akbaruhum, yang paling tua siapa Pak? Orang itu menjawab, Syureh. Syureh yang paling tua. Faman akbaruhum, yang paling tua siapa? Syureh. Kata Rasulullah, Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Syureh. Ya, kalau begitu julukan sampean itu jangan Abul Hakam, Abu Syureh. Syureh, jangan keliru Sule. Syureh. Ada solusi. Seperti di bab 44 kemarin. Ketika ada problem, maka Nabi memberikan solusi dari kesalahan orang itu. Bab 44 yang kemarin sudah kita bahas ya. Ada orang Yahudi datang ke Nabi. Ya. An Qutaila anna Yahudiyan atalin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang Yahudi datang ke Nabi, di sekitar Nabi itu ada orang-orang Islam. Lalu orang Yahudi tadi mengatakan apa? Innakum tusyrikun. Ini semuanya kamu ini syirik semuanya. Coba di depan Nabi itu nuding orang-orang Islam itu sebagai musyrik. Taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Karena sampean mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, itu yang pertama. Yang kedua, wal ka'bati, sampean sumpah menggunakan nama Ka'bah. Jadi versi orang Yahudi, orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau pakai dan, seolah-olah kehendak Allah dengan kehendakmu, kehendak manusia itu apa? Sama. Versi orang Yahudi ini sudah termasuk perbuatan apa? Syirik, walaupun kategorisasinya apa? Kecil. Wal ka'bati, dan sumpah menggunakan nama Ka'bah. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat. Nah ini solusinya Pak. Berarti Nabi mengakui bahwa ucapan begitu itu menyalahi akidah. Padahal orang Yahudi tadi niatnya bukan meluruskan apa yang di internal umat Islam, tapi orang Yahudi tadi niatnya menghina, merendahkan. Ya, bahasane Surabaya ngenyek. Nah, begitu. Fa amarahumun nabiyyu, maka Nabi memerintahkan idza aradu ayyaklifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah. Kalau mau sumpah jangan menggunakan wal Ka'bati, demi Ka'bah, tapi depannya ditambah apa? Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya pemilik Ka'bah. Berarti demi siapa? Allah. Kemudian yang kedua, wa ayyakulu masya Allahu summa syi'ta. Asalnya tadi apa? Asalnya tadi apa? Masya Allah wa.
Kalau wa seolah-olah sama antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Tapi kalau summa itu maknanya apa? Bahasa Indonesia kemudian. Berarti kehendaknya manusia itu kemudian. Yang utama kehendaknya siapa? Allah. Nah, ya. Tapi saya sering ditanya begini, itu agak susah jawabnya. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan Ustadz, apa tidak sebaiknya kemudian itu? Aku gak melok nyusun mas. Kalau kembali ke ini mestinya begitu, iya kan? Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang merdeka dan seterusnya itu tadi. Ya itu, tapi sudah tertulis begitu, ya. Ya, mungkin waktu itu tidak baca kitab ini barangkali. Jadi inilah hak-haknya Allah itu tidak ada pada manusia. Jenengan kalau membaca di kitab Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah, itu ada namanya asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifatnya Allah. Nah, syirik di dalam sifat itu salah satunya adalah menyamakan sifat-sifatnya Allah seperti sifatnya manusia. Yang diberi contoh adalah pengetahuannya Allah tentang yang gaib. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, tapi kemudian orang meyakini bahwa seolah-olah manusia itu mengetahui sesuatu yang apa? Gaib. Jika itu diyakini, itu namanya asyirku fi sifatillah, ya, syirik di dalam apa? Sifat, ya, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak keterangan di dalam kitab itu tentang anwa'u syirkil akbar, macam-macam daripada syirik besar itu. Salah satunya yang terkait dengan ini yaitu asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar saya carikan di kitab. Nah, ini asyirkul akbar. Anwa'u syirkil akbar. Pertama, asyirku fid du'a, syirik dalam berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah yang secara zahir tidak mampu memberikan bisa memberikan menjadi jawaban. Diberi contoh wa huwa du'a'u ghairillah, yaitu orang memohon meminta kepada selain dari Allah. Minal anbiya, terdiri daripada para nabi yang diminta, wal auliya, para wali, li talabi rizqi au syifa'il maradi, yaitu untuk menyembuhkan orang yang sakit atau memberikan rezeki. Itu semuanya adalah haknya Allah yang tidak ada pada nabi, tidak ada pada wali. Maka mintanya ke siapa? Allah, bukan kepada nabi dan kepada wali. Kemudian yang kedua, yang pertama itu tadi ya, Nabi sendiri mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Haitami, fi amrin min umurid dunya wal akhirah, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Orang nyabrang dari sini ke sana perlu minta pertolongan sama Allah, Pak? Kok sama aneka gitu ya? Iya, caranya apa? Membaca Bismillah. Orang minum ini hanya satu gelas, zahirnya menurut akal, menurut ilmu, Allah wong gini gampang masukkan kan sih, entek mari ngono, apalagi panas-panas, misalkan begitu. Tetapi di Islam tidak, walaupun ini karena ini airnya Allah, di samping Anda itu minta izin sama Allah, juga minta pertolongan dengan cara membaca Bismillah. Di dalam kalimat bi itu maknanya ada dua.
Menurut Fathul Majid, apa maknanya? Musahabah wal isti'anah, menyertakan Allah di dalam meminum itu, kemudian minta pertolongan sama Allah. Air segini aja ketika orang minum, ada enggak naudzubillah ketika enggak ketepaan bisa keselekaan, Pak? Nah, tersedak itu katanya. Masya Allah. Disitulah Islam itu mengajarkan seperti itu. Yang kedua, asyirku fi sifatillah, kal i'tiqadi bi annal anbiya awil awliya ya'lamunal ghaibah. Seperti orang yang berkeyakinan syirik dalam sifat Allah, seperti orang berkeyakinan bahwa nabi dan para wali itu mengetahui yang gaib. Nah, itu tadi. Apa hubungannya dengan bab ini? Bab yang ke-46 dan 47 tadi sudah saya sebutkan, sebutan hak dan itu miliknya Allah, tidak boleh ditarik-tarik untuk miliknya manusia. Itu bisa masuk dalam kategori asyirkul akbar. Syirik tapi apa? Besar. Kok tapi ya besar, tidak boleh ya begitu ya. Kal i'tiqadi bi annal anbiya awil auliya ya'lamunal ghaibah. Sedangkan Allah sendiri dawuh wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Ya, di sisi Allah perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Ayat yang dibaca imam itu tadi juga jelas, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan sampean tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Betul, Pak? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia juga tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Matinya pasti, Pak, tapi di mana? Tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya, jika Allah menghendaki, itu bisa wafat dengan keadaan husnul khotimah. Iya itu, Pak, orang Islam itu gitu. Apalagi saya lihat ini sudah di atas 50 semuanya. Betul, Pak ya? Seringkali saya memberi nasihat buat diri saya dan kita semuanya. Ibarat orang berjalan, kalau sudah 50 tahun itu lebih banyak yang sudah dilewati dengan yang akan dituju. Gitu loh, Pak, orang Islam itu ya. Alhamdulillah kita bisa ngaji, mudah-mudahan diberi barokah dari Allah SWT, diberi rahmat dan hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.